Dan udah jauh dari target semua kan IKN. Pertama investornya tidak ada, rakyatnya tidak ada. Ya kan, tidak ada rakyatnya kan di sana, di kota, di ibu kota. Dulu kan waktu saya di sana udah janji semua, 4 Menko itu akan pindah bulan Juni. Ini udah bulan September, nggak ada Menko yang pindah ke sana. Mungkin karena Presiden Joko Widodo menjelang akhir masa jabatannya, perbincangan lebih banyak aspek politik, investor yang katanya belum datang, dan banyak orang ya yang senang melihat bahwa Indonesia tuh bagus kalau mangkrak kali ya. Ibu kota belum jadi sudah dibilang mangkrak, kereta cepat sudah jadi mau dimangkrakkan. Persis seperti kita main layangan rebutan, kalau yang lain nggak dapat, cuma kita satu yang dapat, yang lain kemudian menghancurkan. Tidak boleh meneruskan yang sudah ada, yang sebelumnya warisan dari sebelumnya. Mentalitas seperti ini tentu tidak dapat dibenarkan. Masa proyek sebesar ini dibilang mau mandrak, nih datang terus ini materialnya. Kenapa ada yang bilang proyek gagal? Nih kita ini tiap hari muat material IKN. Kenapa dibilang gagal ini? Masa proyek gagal dibawakan terus material? Waktu dulu kan IKN tuh udah punya 50 triliun. Ternyata beberapa bulan kemudian nggak ada satupun. Bukan nano ya, tidak ada satupun ya yang katanya dari luar negeri 50 triliun. Dan ini dipertanggungjawabkan tuh. Sekarang ketika mengatakan dulu bilang ada kok, sekarang tidak ada pertanggungjawaban moral sama sekali. Dan udah jauh dari target semua kan IKN. Pertama investornya tidak ada, rakyatnya tidak ada. Ya kan, tidak ada rakyatnya kan di sana, di kota, di ibu kota. Dulu kan waktu saya di sana udah janji semua, 4 Menko itu akan pindah bulan Juni. Ini udah bulan September, nggak ada Menko yang pindah ke sana. Terus mau hidup di mana? Di sebuah kota katanya ibu kota, tapi rakyatnya nggak ada. Masa kota hanya ada pejabat, nggak ada rakyat? Kan susah juga kan? Nggak jalan kan sampai sekarang. Sehingga nggak mungkin juga dalam setahun, kalau saya ya meyakini setahun, 2 tahun atau 3 tahun ke depan nggak bisa itu ditempati ibu kota itu, IKN itu. Ya dilanjutkan aja pelan-pelan kan nggak apa-apa. Tentu kita punya banyak harapan ketika ibu kota pindah ke Nusantara. Harapan kita tentu saja adalah bisa mencapai idealisme kita, menjadikan Indonesia tidak hanya terpusat di Pulau Jawa apalagi di Jakarta, tapi pusatnya di tengah-tengah, sehingga ekonomi di sekitarnya kemudian bisa berkembang. Bukankah selama ini kita sudah melihat condong ke barat, tapi sekarang di tengah-tengah. Harapan kita investasi tidak hanya dilakukan di Nusantara, tetapi juga di kota-kota sekitarnya, bahkan pulau-pulau sekitarnya. Logistiknya juga berpusat di sana. Lapangan pekerjaan bisa berkembang di sana. Pendidikan juga bisa berkembang di tengah-tengah. Para ahli kita tidak hanya berkumpul di Pulau Jawa, tapi juga di kota-kota lain. Tetapi perkembangan belakangan ini memang agak merisaukan. Mungkin karena Presiden Joko Widodo menjelang akhir masa jabatannya, perbincangan lebih banyak aspek politik, investor yang katanya belum datang, dan banyak orang ya yang senang melihat bahwa Indonesia tuh bagus kalau mangkrak kali ya. Ibu kota belum jadi sudah dibilang mangkrak, kereta cepat sudah jadi mau dimangkrakkan. Persis seperti kita main layangan rebutan, kalau yang lain nggak dapat, cuma kita satu yang dapat, yang lain kemudian menghancurkan. Tidak boleh meneruskan yang sudah ada, yang sebelumnya warisan dari sebelumnya. Mentalitas seperti ini tentu tidak dapat dibenarkan. Bahwa perlu dikoreksi iya, bahwa perlu diperbaiki iya, bahwa budgetnya jangan terlalu boros iya, bahwa kita perlu menjaganya agar menjadi ibu kota yang benar-benar sesuai dengan harapan kita iya, tapi bukan dimangkrakkan. Ibu kota pindah ke sana sudah benar, tetapi perlu dukungan dan perlu akal sehat. Jadi bukan sekedar memangkrakkan, saya kira itu tidak tepat. Tapi gagasan awalnya kita harus kembali, yaitu bagaimana menjaga keseimbangan antara Jawa, luar Jawa, tengah, kiri, kanan, barat, timur ini menjadi satu hal yang seimbang. Protes itu wajar, ya wajar, karena kan kita wajar ya, kita menanggapinya juga positif, bahwa kita melihat bahwa mungkin ada hal-hal yang
kurang terinformasikan dari sisi kita, ya. Kita misalnya kurang sosialisasi, dianggap belum melakukan padahal sudah, atau memang ada hal-hal yang kurang atau perlu kita tingkatkan. Nah, jadi kita pelajari apa yang menjadi protesnya. Nah, itu menjadi masukan untuk kita untuk memperbaiki hal-hal yang barangkali menjadi kurang, agar menjadi lebih baik. Itu kita gitu. lebih baik lagi gitu ya, lebih Pak? baik lagi, karena dasarnya kan seperti Pak Menteri sampaikan, kita bekerja ini semua teman-teman didasarkan kepada niat yang baik. Iya, ya, untuk masa kita punya pikiran merugikan masyarakat, enggak lah. Betul. Enggak sama sekali. Karena kita pelayan masyarakat. Betul, Kementerian PUPR itu ya untuk masyarakat, gitu. Ya, jadi yang pertama ini kan ibu kota ini bukan untuk sekarang, untuk 2045, untuk masa depan. Kalau kita ini suatu awal, suatu sejarah untuk kita melakukan transformasi, perubahan dalam cara kita hidup, nanti bekerja, kemudian juga tentu saja perubahan-perubahan ini bisa menimbulkan atau membuat kita membuat inovasi, ya, teknologi yang baru untuk lebih kompetitif di depan, di masa yang akan datang. Sehingga dengan ibu kota negara yang baru ini menjadi suatu milestone, suatu awal kita untuk dapat bersaing bersama-sama di kancah global. Ini adalah menuju masa depan, bukan untuk sekarang. Itu yang paling penting, ya, karena ini perlu saya jelaskan, bukan hanya membangun ibu kota, ada 8 klaster lain. Kita berbicara pengembangan industri baru terbarukan, kita berbicara misalnya pendidikan masa depan, ada klaster pertanian modern, ada klaster kesehatan yang akan datang, ya. Kemudian ada agriculture yang lebih modern. Bermacam-macam, ini ada klaster-klaster yang harus dikembangkan. Ini menjadi modal kita untuk betul-betul berkarya, berkontribusi di masa yang akan datang. Generasi muda, ini IKN ini adalah kota untuk sahabat-sahabat muda PUPR. 2045 saya mungkin udah pasti bukan untuk generasi saya, bukan untuk generasinya Pak Menteri atau para dirjen yang sekarang, atau mungkin ya kalau para direktur ya. Tapi ini masih generasi untuk Anda. Anda harus betul-betul memahami pembangunan IKN itu untuk apa. Ya, betul-betul IKN itu adalah suatu sarana untuk kita Indonesia melakukan perubahan. Perubahan apa? Perubahan tadi, cara hidup, cara bekerja, kemudian beraktivitas untuk mendapatkan sesuatu yang baru, inovasi untuk masa depan. Bayangkan kita berbicara misalnya gedung, kita berbicara green building, kita berbicara smart building, tapi ke depan kita tentunya sudah berbicara green forest city, kita berbicara smart city. Itu udah berbicara yang lebih luas lagi, ya. Smart berbicara teknologi integrasi, berbicara kemudian penggunaan aplikasi-aplikasi digital untuk memudahkan kehidupan. Kemudian forest city, kita berbicara sustainability, keberlanjutan lingkungan, berbicara sumber energi yang non fosil. Ya, banyak yang ke depan. Nah, ini yang Anda harus ikuti. Karena kalau Anda tidak ikuti masa depan, kita semua ketinggalan. Nah, itu. Maju. Ya, Nusantara baru, Indonesia maju. Amin. Nah.